di bawah ini ikatan hidrogen yang paling kuat terdapat pada senyawa apa? A. Senyawa NH3, B. HCl, C. HF, D. HI, E. HBr. Nah, untuk menjawab ini kita harus ingat kembali nih, apa sih konsep dari ikatan hidrogen? Apa pengertian dari ikatan hidrogen? Nah, jadi ikatan hidrogen ini adalah salah satu gaya antar molekul yang terjadi pada senyawa kovalen gitu kan. Nah, kita tuh kan tahu kalau senyawa kovalen itu identik dengan gaya dipol gitu kan, yaitu adanya interaksi antara kutub-kutubnya. Nah, tetapi ternyata ditemukanlah nih ada beberapa unsur yang ternyata dia itu nggak ngalamin dipol-dipol gitu. Jadi interaksinya itu bukan interaksi antara dipol-dipol, melainkan dia itu interaksi yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, senyawa apa aja nih? Kenapa disebut dengan ikatan hidrogen? Karena itu ikatan ini tuh atau interaksi ini tuh terjadi terhadap terhadap unsur hidrogen gitu kan, yang terlibat pada atom lain, yaitu ada F, ada N, ada O. Jadi sebenarnya ini tuh ikatan hidrogen itu adalah ikatan kovalen yang terjadi pada atom H dan F dan O dan N gitu kan. Contohnya tuh kalau F itu ada HF, kalau N itu ada NH3, kalau O itu ada H2O. Jadi pada senyawa-senyawa ini, pada molekul HF, NH3, H2O, itu tuh interaksinya bukan dipol-dipol, melainkan ikatan hidrogen gitu. Nah, jadi ikatan hidrogen ini adalah interaksi yang dia itu terjadinya tuh lebih kuat gara-gara apa? Gara-gara adanya keelektronegatifan gitu, adanya keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan itu apa, teman-teman? Masih ingat pengertian dari keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu kan adalah kemampuan elektron untuk menangkap satu elektron gitu kan pada kulit terluarnya gitu. Kemampuan untuk menangkap satu elektron. Menangkap elektronnya di mana? Di mana gitu. Maksudnya elektron mana nih yang ditangkap gitu. Nah, elektron yang ditangkap tuh maksudnya tuh elektron dalam suatu ikatan. Jadi keelektronegatifan itu kalau dalam satu periode gimana kekuatannya? Kalau semakin ke kanan, keelektronegatifan itu kan semakin besar. Berarti dalam satu periode semakin besarnya itu semakin ke kanan. Kalau dalam satu golongan, keelektronegatifan itu gimana? Dari atas ke bawah itu semakin berkurang gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan F, N, dan O itu kan ketiga atom ini tuh kan sebenarnya terletak pada satu periode yang sama gitu. Nah, dengan urutan N itu ada di golongan 5, O itu ada di golongan 6, F itu ada di golongan 7. Nah, kalau berdasarkan keelektronegatifan, tentu pasti senyawa atau ikatan atau interaksi antara H dengan F pasti harusnya lebih besar gitu kan. Kenapa? Karena F lebih elektronegatif dibandingkan N dan O. Tetapi kenyataannya enggak nih, teman-teman. Ternyata ikatan hidrogen pada H2O itu lebih kuat dibandingkan dengan HF. Kenapa? Karena interaksi yang terjadi di H2O itu lebih banyak dibandingkan F gitu. Jadi kalau dilihat tuh ikatan H2O itu kan gini nih. Nah, jadi kan tentu ikatan yang terjadi ini tuh ikatan yang lebih banyak dibandingkan dengan HF yang cuma ada satu ikatan gitu. Nah, jadi titik didihnya itu juga lebih tinggi titik didihnya H2O dibandingkan HF. Nah, semakin tinggi titik didihnya itu maka kekuatan dari ikatan hidrogennya itu juga semakin tinggi. Jadi titik didih itu korelasinya ada dengan si ikatan hidrogen ini gitu. Jadi makin tinggi titik didihnya, makin kuatlah ikatan hidrogennya gitu. Jadi kalau diurutkan sebenarnya itu urutan dari ikatan hidrogen itu yang paling kuat itu berdasarkan titik didihnya itu adalah H2O itu lebih besar dibandingkan dengan siapa? Barulah ke HF, baru ke NH3 gitu berdasarkan urutannya, karena keelektronegatif berdasarkan dengan titik didih. Nah, kalau gitu dari yang udah dijelasin mana nih yang termasuk ke dalam ikatan hidrogen? Itu ada NH3 dan HF. Nah, tetapi di antara NH3 dan HF siapa nih yang punya titik didih paling tinggi? Karena kan makin besar titik didihnya maka itu kan mempengaruhi ya pada
ininya ikatan hidrogennya, maka semakin kuatlah ikatan hidrogennya. Kalau gitu berarti yang paling kuat di antara senyawa-senyawa ini itu adalah senyawa hidrogen fluorida atau HF. Oke deh, sekian.